Kamu bercanda kan? Ini semua nggak mungkin kan? Ini semua nggak mungkin kan? Kamu bercanda kan? Kamu bercanda kan, Van? Aku harus menghancurkan semua peta dendam yang selama ini sudah membutakan hati aku dan nyaris membuat aku menjadi monster. Semua misi balas dendam yang aku lakukan selama ini ternyata salah dan tidak ada artinya. Kenapa Mama tega melakukan semua kejahatan kepada orang-orang itu, Ma? Dendam yang selama ini aku simpan di dalam hati ternyata tertuju kepada orang-orang yang tidak bersalah. Selama ini Tegar mengira Mama adalah korban kekejaman keluarga Pondok Pelita. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Mama yang telah tega menyiksa mereka. Kalau misalnya aku nggak nyeritain kejadian yang sebenarnya, apa iya Oma dan Dada Askara tetap baik-baik aja? Tante Arumi itu kan tukang bohong. Tukang bohong itu suka ingkar janji. Bisa aja walaupun aku diem, Tante Arumi tetap mau nyakitin Oma dan Dada Askara. Selama Tante Arumi ada di Pondok Pelita, dia bisa nyakitin Oma, Dede Askara, kapan aja. Aku mau bikin Tante Arumi gak betah tinggal di rumah ini. Tapi gimana caranya ya?
Setelah lama menghilang, sikap Rena jadi pendiam dan sering murung. Mungkin saya harus bicarakan masalah ini dengan seorang psikiater anak. Ini kenapa Rena menggambar coret-coretan kayak gini ya? Kalau saya tanyakan pola coretan ini ke psikiater tersebut, mungkin dia bisa tahu apa artinya. Rena. Iya, Bu Dokter. Saya maaf ya, datang nggak minta izin dulu, nggak telepon-telepon dulu, saya langsung hadir aja datang sini. Iya, nggak apa-apa Bu Rosa. Ibu sudah lama tidak menemui saya. Apa ada masalah lagi, Bu? Sebenarnya bukan saya yang ada masalah, tapi saya ingin mendiskusikan tentang cucu saya, Rena. Oh, saya juga sudah lihat beritanya. Iya. Yang ditayang di TV ya, Bu ya? Iya betul, dia Bu, kan saya sempat turut menghilang. prihatin ya. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Apa cucu Ibu sekarang sudah ditemukan? Sudah, alhamdulillah sudah ditemukan. Jadi Reina itu kan sempat menghilang selama hampir 1 bulan ya. Terus juga setelah ditemukan, nah ini yang ingin saya bicarakan sama dokter. Kondisi dia itu dari luar tampak baik, tapi dia kayak semacam suka menyendiri sekarang, nggak mau makan, murung, terus juga seperti ada yang disembunyikan oleh Rena. Apa ya, kayak banyak pikiran, nggak ceria, nggak mau makan gitu. Itu yang bikin saya khawatir dong. Ya, moga-moga sih nggak seburuk atau separah yang saya bayangkan ya. Nah, makanya saya datang ke sini tuh pengen diskusi sama ibu dokter. Maksudnya kan Anda lebih tahu gitu, kira-kira tindakan seperti apa yang mesti saya lakukan. Tindakan tepat saya kira diperlukan. Ya. Karena mungkin selama Rena keluar dari rumah, banyak sekali kejadian yang menimpa dirinya ya, Bu ya. Jadi Bu Rosa nggak usah khawatir, sebaiknya tunggu setelah kondisinya Rena tenang. Ya kira-kira 1 minggu setelah Rena pulang. Oke. Jadi saya amati aja dulu ya dok ya. Saya nggak akan bertanya-tanya lagi, saya akan amati. Terus sama ini juga dok, saya tuh sempat melihat Rena, dia kan memang suka gambar ya. Tapi dia itu sekarang, karena biasanya kan dia menggambar tuh kayak hewan atau pemandangan, terus gambar apa karakter orang. Pokoknya tuh semuanya tampak happy dan colorful. Nah yang sekarang ini saya foto nih, coba dokter lihat. Dia menggambar motif seperti ini, kayak semacam benang kusut, coret-coret. Dia nggak pernah loh. Iya Bu, dilihat dari goresan semacam ini, goresan yang tipis-tipis, dan juga coretan semacam ini, ada kemungkinan besar Rena mengalami trauma dan juga dia ketakutan. Pola coretan semacam ini menggambarkan kalau Rena mempunyai rasa takut karena terhianati. Jadi kemungkinan Rena sulit untuk mempercayai orang. Ya, tapi Bu Rosa jangan khawatir ya. Ini hanya analisa besar saja. Untuk lebih pastinya, saya harus ketemu Rena langsung, Bu. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi ini baru analisa besarnya ya. Iya sih, saya juga mikir lebih baik ibu dokter ketemu langsung sama Rena, jadi bisa dianalisa lebih lanjut ya. Kira-kira seperti itu. Apa sebenarnya yang sudah dialami oleh Rena? Sehingga dia merasa ketakutan dan merasa terhianati seperti ini. Ya, sekali lagi terima kasih ya dok ya. Informasi ini akan sangat berguna buat saya untuk terus mengamati Rena. Nanti saya akan coba atur untuk ketemu langsung ya. Dok. Baik, Ibu Rosa.
Aku gak sanggup melihat wajah Elsa. Aku malu dan merasa sangat berdosa. Apalagi setelah melihat semua bukti kejahatan Mama Sekar. Van, tadi saya dengar mobil kamu dari dalam. Terus kamu kenapa nggak masuk ke dalam? Apa ini waktu yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya? Bahwa aku ini adalah Tegar. Anak kandung dari orang yang sudah menyakiti keluarga Pondok Pelita. Van, kamu kenapa bengong sih? Terus kamu mau berdiri di sini aja? Ayo masuk. Aku mau minta maaf sama kamu. Atas semua yang udah aku lakukan. Maksud kamu apa? Sa, Kamu ngapain? aku mau minta maaf. Selama ini aku udah menjadikan kamu alat untuk balas dendam. Aku benar membalaskan dendam mama aku. Maksud kamu apa sih? Kamu habis ngapain tadi? Kenapa jadi kayak gini? Sa, nama aku bukan Devan. Nama aku adalah Tegar. Ya. Aku anak yang ditelantarkan dan dibuang sama Pak Hartawan. Ibu kandung aku adalah Ibu Sekar. Kamu bercanda kan? Ini semua nggak mungkin kan? Ini semua nggak mungkin kan? Kamu bercanda kan? Kamu bercanda kan, Van?